Subscribe MMA Podcast. Check. Itu kita coba flashback waktu lu cedera deh. Waktu cedera itu apa yang lu rasain pertama kali? Rasa kecewa yang bagaimana gitu? Nggak ada Kecewa sama sekali. aku orangnya nerima. Ikhlas gitu ya. Ikhlas ya, mungkin aku sih ngerasa itu kan emang kecelakaan pertama. Kedua mungkin emang salah aku pikir kayak ya udahlah, lawannya nggak sengaja. Kedua mungkin gue juga nggak protect muka sampai bisa ngasih orang nyolok mata gitu kan. Kalau misalnya aku nahannya lebih bagus, mungkin nggak bakal masuk juga itu jari ke dalam mata. Aku sih mikirnya gitu. Cuman pada saat kejadian aku masih inget banget sebenarnya. Aku nggak bisa lihat pada saat itu, Oke. nggak bisa lihat. Aku bilang Bang Mustadi nanya gimana, aku bilang aku nggak bisa lihat. Ternyata pas dia cek ada robek, aku langsung dibawa ke rumah sakit kan. Sampai aku nggak tahu tuh apa yang terjadi di atas. Aku pikir waktu itu emang kayak ya udahlah, mau no contest kayak mau kalah kayak mau menang di diskualifikasi kayak terserah. Aku cuma mikir ini gue gimana, gue nggak bisa lihat ya kan. Oke. Cuman aku di jalan selama perjalanan, dan dari jalan ke cage sampai belakang aja aku juga diem aja. Aku cuma fokus sama, aku malah mikir yang paling jeleknya. Aku cuma fokus sama kalau misalnya gue sampai nggak bisa lihat, ya udah nggak apa-apa. Ini resiko. Di balik bandelnya lu ternyata lu ikhlas banget ya. Ya mau gimana lagi, kalau misalnya nggak terima kan gimana, mata hilang udah terjadi. Iya benar-benar. Ya Itu kan? dulu gimana kenanya yang lu rasain waktu momen itu? Kena itu gimana waktu itu? Jari mana sih yang Nggak tahu ya, pokoknya antara jari harusnya dibahasnya antara 3 jari ini masuk agak dalam, memang segini aku ngerasain satu ruas itu masuk ke dalam. Terus habis itu pas lepas tiba-tiba kayak aku nggak bisa lihat aja. Sakitnya sih nggak seberapa, kayak kalau kita fight kan kita dipukulin juga sakitnya nggak seberapa ya. Enggak seberapa ya, gue yang nonton Oh gemeter. ya, ya kalau lagi fightnya tuh sakitnya oke, tapi Oke. setelah itu kayak lebih biasanya kayak gitu. Nah jadi pas lagi abis kecolok itu kayak cuman perih aja dikit. Terus aku sempet mikir ini gue dikasih injury time 5 menit akan balik kok. Aku juga kaget sebenarnya waktu itu di stop. Ternyata pas sampai ke belakang dokternya bilang mata kamu robek ke dalamnya. Terus aku kayak makin diem. Oke, kalau nggak bisa lihat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena aku harus nenangin diriku sendiri. Aku juga nggak pengen sampai ada apa-apa, hal terburuk terjadi terus akunya stres sendiri. Aku juga nggak mau, karena nggak ada orang lain yang bantu juga kan. Ini kan matanya mataku bukan mata orang lain. Jadi oke, gue nggak apa-apa. Terus aku ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dibilang mesti dijahit. Itu yang luka. Aku masih belum bisa luka lihat kan itu. bukan kelopak mata tapi bola mata. Bola matanya yang putih-putihnya. Jadi ternyata robek. Waktu itu aku dianterin ke rumah sakit sama Mas Suwardi. Dia yang bilang, dia fotoin tapi aku nggak berani lihat. Dia bilang tuh matanya robek, isinya keluar gitu. Terus aku udah kayak, wah ini dia Terus takut-takutin apa dia takut? dengan banyolnya dia nggak sih ngasih tahu? Ini mata lu sobek keluar putih-putihnya gitu. Iya kan, dia sebenarnya pengen nyemangatin aku Oke. aja juga. Nah jadi aku sempet yang kayak masa sih harus dijahit, gue nggak mau. Aku nggak tahu gimana rasanya dijahit mata, kayak asli sakit banget. Tapi ya udahlah, aku pikir ya mau gimana lagi. Karena udah sampai rumah sakit itu setelah setengah jaman atau sejam, tiba-tiba mulai burem matanya. Mata yang kena colok ini mulai burem. Jadi aku kayak masih bisa lihat nih kayaknya. Aku langsung bilang sama mereka yang ada di situ nemenin aku, langsung gue bisa lihat nih kayaknya, matanya udah mulai balik nih. Terus pas dokter datang dia emang bilang enggak, ini oke. Tapi emang tadi shock. Tadi matanya shock jadi nggak bisa lihat kan, soalnya dia twist. Mataku sempet twist kan. Muter. Makanya makanya sempat nggak bisa lihat karena dia nge-twist. Jadi baliknya itu emang agak lama. Makanya aku sempat lama nggak bisa lihat. Ya aku inget rasanya sempet nggak bisa lihat tuh kayak apa. Ingat rasanya. Itu sampai berapa lama buram ngeliat itu? Buremnya juga lama banget sampai besoknya. Soalnya kan sampai abis itu besoknya. berair terus. Itu kan kayak ada cairan kental gitu kan keluar terus. Terus abis itu pas lagi dijahit itu dijahitnya lokal. Dibiusnya lokal. Jadi aku bisa lihat tangan dokternya sama benang-benangnya itu aku bisa lihat semuanya. Pas udah selesai aku pulang itu
malam itu emang sakit karena kalau kita merem kan masih ada jahitannya ya, masih ada nonjol-nonjolnya gitu, jadi emang sakit banget. Sedangkan baru boleh dibuka besoknya. Ya udah nggak apa-apa. Terpikir untuk berhenti fight. Aku terpikir buat berhenti fight, tapi sebenarnya bukan karena trauma kecolok kayak itu ya. Buat aku sih kayak gitu-gitu adalah resiko pertama, kedua itu juga kecelakaan, jadi nggak apa-apa. Yang bikin aku mikir mesti stop itu karena kayak aku mikir kayak gue dikasih kecelakaan ini biar gue istirahat atau biar gue stop fight sih. Itu yang aku cari tahu selama beberapa tahun ini. Apalagi kemarin kayak recovery-nya lama kan. Jadi aku sempet mikir mungkin gue emang gak boleh fight MMA lagi. Nggak latihan sama sekali berapa lama? Setahun? Nggak latihan sama sekali 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Nggak juga sih, aku anaknya. Ya. Lo sambil di kasur ini ya, ngangkat alat berat. Nggak juga. Gitu. Nggak juga, emang seneng aja. Kayak pasti aku tetap datang ke camp gitu kan. Ngapain kayak kalau mukul sandbag aja tuh nggak bisa karena ada tekanan dikit aja tuh nyampe ke sini. Jadi nggak bisa. Terus aku coba ngapain, skipping nggak bisa karena lompat-lompat. Jadi ngapain kayak shadow boxing aja kadang sakit karena badannya kan jalan kan. Iya. Ya udah, apapun yang aku bisa lakuin ya aku lakuin aja dikit-dikit. Itu sampai 3 bulan. Jahitannya hilang 2 bulan kan ya. Terus 3 bulan, terus aku pikir ya udah ini masih nggak bisa 3 bulan, mungkin 6 bulan. Ternyata masih 6 bulan itu juga masih suka berair. Tapi 6 bulan aku udah mulai bisa lebih aman untuk jujitsu. Karena nggak ada damage di muka. Jarang kalau misalnya aku benturan kepala aja itu juga masih kayak gesek-gesek gitu kan. Biasanya di sebelah sini itu juga masih sakit, tapi masih lebih oke lah dibanding kalau misalnya aku mukul pad. Itu kan kalau lagi keras tuh nyampe sini beneran sampai mata itu geter gitu. Terus habis itu ya kalau mukul backs juga, apalagi sparring ya kan. Jadi ya udah, aku lama nggak sparring striking tuh lama banget. Dan makanya lo rindu banget nih mau tanding di oktagon. Aku rindu banget. Apalagi sekarang udah balik latihan bener lagi kan. Udah tahu bisa dipukulin lagi. Kasih pesen dong ke para fighter tunggu gua di oktagon ya. Kayak tunggu gue semuanya di oktagon.